area ya buat DXY, dollar index ya. Jadi ada potensi penurunan sampai sana secara long term. Otomatis meskipun sekarang banyak uncertainty di market ya kan, dan ini align ya dengan dunia technical ya, ini ada area support resistance yang jadi support sebelah sini ya, maka ya kan bisa lihat US dollar keep bouncing on and off ya kan, risk asset semakin mampus ya kan, crypto turun ya kan, alts berdarah semuanya ya kan, dan ya gua rasa kalau kalian cek ya, potensi penurunan 94,4 ini bullish buat risk assets in the long run. Kurang lebih gue bisa bilangnya kayak gitu ya. Jadi USD melemah ya kan, dengan US dollar melemah itu positive sign ya buat market crypto ya, karena berlawanan ya. Jadi kalian cek buy tickernya, buy pairnya BTC/USD ya kan. Berarti kalau BTC naik USD turun dan sebagainya, vice versa. Kurang lebih kayak gitu ya cara gue ngeliatnya ya. Tapi kalau kalian cek di sini, ini salah satu random RSI data ya kan. Bitcoin itu sekarang udah di area yang extremely oversold ya. Ini data per beberapa hari yang lalu ya. Jadi sekarang itu actually a good time to bid Bitcoin ya kan. Kita di internal di Trade2 itu udah ngebid. Kita satu-satunya yang minta cash di tanggal 10 sama satu-satunya yang nge-short ya. Bitcoin itu kita ada short dari atas ya kan. Beberapa alts itu kita ada short ya kan. Kan bisa cek website trade2.com, itu kita kita satu-satunya yang berhasil manfaatin movement ke bawah sini ya kan, di private community ya kan. Kayak gitu. Ya, jadi Bitcoin 14 day itu RSI itu sekarang lagi di extremely oversold, ya kan? Dan ini sebelah sini ada data ini Trueflation, ya kan? Inflation index, ya kan? Jadi semakin inflation index yang menurun pada bulan Maret ya, ini baru aja slide drop dari 2,2-an ya kan ke 1,4-an. Ini live ya datanya. Ini beberapa hari yang lalu gue ambil dari 5 Maret ya kan. Jadi potensi insentif buat rate cut tahun ini semakin besar ya kan. Tahun ini kita dibilang bahkan cuma ada dua ya. Persis awal tahun ini cuma dibilang bahkan ada 2 kali rate cut ya kan. Tapi kalau udah datanya menunjukkan kayak gini, kita bakal lihat ya potentially mungkin di atas 3 kali rate cut itu possible ya, kayak gitu ya. Cuma meskipun itu kalau kan cek tadi probability datanya itu masih 5%-an ya buat bulan ini rate cut. Jadi kita masih belum bisa expect malam ini ya kan, atau bulan ini tuh bullish ya, masih kita perlu tunggu yield di bawah 4%. Itu kuncinya ya. Jadi itu alpha guys ya. Kan Google sekarang ya kan 10-year US Treasury yieldnya berapa sekarang? Coba kalian Google ya kan. Itu selama itu nggak di bawah 4% ya, mark kata-kata gue ya, Bitcoin nggak akan balik ke 100.000 lagi. Ya selama itu nggak, dan alts itu nggak bakal recover selama yield itu masih di atas 4% ya kan. Jadi harus di refinance dulu utangnya ya kan. Menurut gua kita bakal mulai bullish April Mei ya kan, April atau Mei ya kan. Jadi sejak saat itu ini salah satu skenario yang menurut gua likely buat happen ya kan. Jadi kenapa ada istilah, mungkin kan pernah dengar sell in May and go away ya kan, atau sell in May lah ya kan, itu kan pernah dengar. Karena bulan Mei itu orang-orang harus report capital gain tax mereka ya kan. Jadi capital gain itu kena tax ya kan. Dan menurut gua ada potensi buat kita ke depannya lihat zero capital gain tax buat crypto market, buat Bitcoin ya kan. Otomatis ini very bullish buat market conditions ya. Jadi April, Mei ya could be one of the play ya kan, tergantung dari policy Trump ya kan. Cuma Q2, Q3 I'm seeing kind of bright ya kan. Awalnya kita bilang Q1 ini bullish ya kan, tapi setelah itu Februari kita udah minta 100% cash ya kan. Jadi kalau kalian cek tuh data itu selalu berubah ya kan, tapi buat sekarang April, Mei could be the bullish play ya kan, kayak gitu. Iya, ini salah satu tweet ya, nggak bisa lihat tanggal 2 ya. Ini lumayan nge-PHP-in ya kan. Ini dia nge-tweet XRP Sol ada ya kan. Ini tiga-tiganya langsung nge-pump ya, gila-gilaan ya kan. Jadi kita sebenarnya udah ngeliat tanda kutip angin seger ya di market crypto dengan Donald Trump ini nge-tweet tentang, bukan pas itu dia belum nge-tweet tentang Bitcoin Strategic Reserve ya kan. Dia nge-tweetnya Crypto Strategic Reserve ya kan. Tapi dia juga bilang kalau Bitcoin sama itu tuh and as other valuable cryptocurrencies juga bahkan masuk ke reserve currency yang mereka. Ternyata setelah kita lihat hari ini ya kan, mereka itu pengennya ngedevelop budget neutral strategy ya. Maksudnya apa ini? Mungkin banyak yang tanya, ini jadi nggak beli Bitcoin nih. Mereka itu nggak bakalan nambahin anggaran mereka atau nge-charge taxpayer-nya lagi ya kan, buat bayar pajak buat beli Bitcoin, buat US beli Bitcoin. Nah, bukan kayak gitu ya kan. Mereka itu cuma either cut cost di tempat lain buat dipindahin ke Bitcoin. Bisa kayak gitu mainnya. Ya kan. Jadi mereka itu pakai yang namanya budget neutral strategy dari Donald Trump ya kan. Misal let's say ada healthcare, mereka bisa hemat let's say 100 million ya kan.
Ya budget neutral apa ya, 100 miliun ditembakin ke Bitcoin, ya kan. Jadi bisa bisa kayak gitu cara mainnya. Ya itu budget neutral strategy. Ya ini sebenarnya strategic Bitcoin Reserve ini cuma ganti nama ya. Kan dia terakhir culik back Bitcoin dari Silk Road dan sebagainya. Gitu ya. Jadi eh ini lumayan nge-PHP-in lumayan back institutions ya kan. Dikiranya bakalan beli acquire 5% dari supply Bitcoin ya kan. Mereka orang-orang tuh kira kita itu bakalan acquire 1 juta Bitcoin ya kan. Jadi US itu bakalan buy Bitcoin 200 ribu Bitcoin per tahun selama 5 tahun ke depan. Ternyata enggak ya kan. Ternyata mereka cuma bakalan develop budget neutral strategy. Tapi ini nggak menutup kemungkinan mereka bakalan akumulasi Bitcoin ya kan. Ini udah ibaratnya kayak udah ngebuka jalan lah. US itu udah ngebuka jalan buat negara lain ya kan. Jadi ini view gue ya kan tentang SBR ya kan, Strategic Bitcoin Reserve. Nah, dari yang kalian lihat sebelah sini ya, XRP, Solana dan ADA, gue rasa kita bakalan lihat pas market rally up nanti ya, kita bakalan lihat yang namanya Crypto of the Week ya, dari Trump ya kan. Jadi Trump Crypto of the Week. Ya ini salah satu menurut gue play yang kalian bisa mainin ya kan, beberapa play ya kan. Karena kalau kalian cek kemarin Crypto Summit itu lumayan disappointing ya kan, ternyata itu private meeting yang kita nggak tahu isinya kayak gimana ya. Tapi yang gua rasa kalian perlu mark di sini ya kan, ada beberapa alts ya yang kalian bisa play. Salah satu high conviction itu Chainlink ya kan. Ada sebenarnya beberapa near sama render, cuma yang gua lumayan ini itu Chainlink. Again, this is not a financial advice, tapi gua punya advice, gue punya view ya kan. Kalau Chainlink ini could be the bagian ya dari crypto strategic reserve ya. Jadi kalau kalian perhatiin patternnya sebelah sini, XRP Sol sama ADA ini tiga-tiganya koin US guys ya. Tiga-tiga koin US. Makanya kalau kalian cari nanti, kalian pengen cari koin selanjutnya yang bakalan jadi yang namanya crypto strategic reserve ya. Kalian cari ya koin yang kita bilangnya koin US ya. Chainlink ini develop in California if I'm not wrong ya. Jadi this could be the play ya kan. Gua rasa allocation 5%, jangan 10% atau kurang dari itu ya, tergantung sizing portfolio kalian berapa ke alts ini could be the play ya kan. Buat Chainlink ya, buat crypto strategic reserve, buat bat rate aja gitu kan. Tapi secara chart ini Chainlink kan bisa cut di bawah 9 ya. Jadi that's berapa persen? 30%, 40% cut ya. Dengan RR gua rasa bisa 2x dari sekarang ya. This could be one of the play buat crypto strategic reserve ya. Cuma gua rasa again buy ketika yield udah di bawah 4% atau ketika market udah lebih certain ya. Sekarang itu waktunya buat cash only ya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya, GCR ya kan. Dia itu salah satu orang di crypto Twitter yang terkenal dengan yang sangat kaya ya kan. Mungkin kita bahas dikit dulu tentang Psychotop ya kan. Jadi ini GCR itu pasti pernah lakuin EMA ya kan, Ask Me Anything di Telegram ya kan, Desember 2024 ya kan. Dan dia bilang kalau kita itu masih jauh dari Psychotop ya. Jadi gua rasa ini could be one of the hint ya. Kalau kita itu ya masih, ini kan bisa cari ya, semua screenshotnya ada di satu tweet ya, kan bisa cari aja. Gua rasa kita itu belum di Psychotop ya guys. Belum sama sekali ya. Orang tuh ada yang udah mulai bearish ya kan dari sekarang. Gua rasa kita belum ya. Kita masih jauh dari cycle top. Ini cuma emang keadaan makronya emang uncertain aja gitu kan. Orang itu yang sekarang emang lagi cari safety-nya ya kan. Orang emang lagi di press buat beli US Treasury yield bonds ya kan. Biar yieldnya di bawah 4% baru marketnya bakalan eventually bullish back up. Kayak gitu ya. Ini juga salah satu bull market peak indicator ya dari CoinGlass ya kan. Sell at the top ya kan. Ini 100% guys ya. Jadi dari 0, sorry, dari 30 sama 30 itu 0 guys yang bilang kita di cycle top ya. Jadi nggak ada yang nunjukin kita cycle top sama sekali. Based on indicator. Kalau lu minta gue buatin probability table-nya, I would say kita di bawah 5% odds-nya buat kita cycle top sekarang ya kan. Ya 5% itu apa kalau market tiba black swan event dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi gua rasa kita masih jauh dari cycle top ya kan. Ini salah satu webinar slides kita sebelumnya ya. Kita ungkapkan bahwa capital itu masih rotating ya kan. Capital itu sekarang masih di Bitcoin guys. Jadi orang tuh bilang altcoin itu batal, padahal Bitcoin dominance masih di 60%. Uangnya aja belum rotate gitu kan. Gimana batal ya? Kecuali Bitcoin dominance 100%, nah itu baru batal ya. Itu baru nggak ada alts ya kan. Tapi capital sekarang itu masih dari Bitcoin ya kan. Pump fund ini udah mulai turun ya. Jadi prediksi kita bulan lalu itu bener ya. Pump fund tokens itu kalau kalian cek jumlah token yang di-create itu udah sedikit guys sekarang ya. Karena market itu uncertain ya. Jadi udah mulai rotate ke kita bilangnya um, quality altcoins ya, utility altcoins ya. Jadi gua rasa yang kalian perlu catat di sini ya kan.
Itu Bitcoin ini dominansinya masih masih tinggi guys ya. Jadi masih belum very high ya gitu guys ya. Jadi kita masih bisa expect alt season bakal terjadi sekitar Q2 tengah ya kan atau Q3 ya kan. Jadi sekarang itu waktunya buat survive, sekarang itu waktunya buat kita tahan capital ya. Jadi cari duit sebaik-baiknya tembakin ke crypto kayak gitu ya. Nah, gue juga masih percaya ya kalau Ethereum ini bakalan run sooner or later ya. Ethereum bakalan ke all time high ya tahun ini ya kan. Ethereum itu bakalan ke 5.000 ya kan tahun ini ya. I would say odds buat itu terjadi 80-85% ya kan, karena World Liberty Finance ini hampir 40% duitnya ini WLFE ya, ini gue ada invest juga ke sana. WLFE ini terasosiasi dengan Donald Trump guys ya, dan mereka itu 40% supply, 40 hampir hampir 40%-nya itu hold Ethereum. Jadi gue rasa eventually bakal ada policy yang bullish buat smart contract atau buat utility tokens ya, jadi this could be the play ya kan. Selain dari itu guys, prediksi yang kita bilang di dua slide sebelum ini ya kan. Jadi pump fund token dan sebagainya, pump fund itu kita bilangnya memes ya kan. Jadi DeFi sekarang ya kan itu udah ngeflip memes ya kan. Ini mindshare dari Kaito AI yang kalau kalian mau dapetin ya kalian harus bayar ya 15 juta 20 juta per bulan ya, ratusan juta ya guys ya per tahun ya. Ini gue share bagian dari webinar ya sebelah sini ya. Jadi per detik ini itu DeFi, decentralized finance itu berhasil flip meme secara mindshare. Artinya apa? Artinya the next run di market crypto itu udah, apakah memes bakal pump, bakal ya kan, tapi utility will most likely lead the pump. The next pump itu bakalan utility ya kan. AI kan utility, DeFi kan utility ya kan, jadi potensi utility season terjadi. Tapi apakah besok? Enggak, kayak yang gue bilang ya, yield harus di bawah 4% baru market akan bullish ya. Jadi kalau yield turun itu artinya apa? Artinya bagus ya, artinya risk assets bakal naik kayak gitu ya. Nah, secara TA ya, secara gua rasa technical analysis ya. Ini gua chart coding dulu. Ya di weekly chart itu kita ngelihat kalau Bitcoin itu lagi di range trendline sebelah sini ya. Jadi ini hit 1, hit 2 ya. Atas ini hit 3 ya. Dan market itu lagi testing lagi kelihatannya, udah bergerak di bawah EMA. Kalau range sebelah sini ditembus guys, kita bakal lihat Bitcoin ke 60-an ya. 72 ya, could be the play ya kan. Ini baru sore ini ya gua update-nya ya kan. Jadi sekarang itu lagi di area yang cukup krusial ya. Dan kalau ini tembus ya kita bakal lihat dia sekedar nge-wake ke bawah sini baru up ya. Tapi again, gua rasa kalian nggak perlu khawatir ya kalau kalian udah ikutin internal trade itu udah 100% cash dari tanggal 10 Februari ya, udah dari bulan lalu ya, kayak gitu. Ya. Daily time frame ya, ini gue bilang, nah ini persis sebelum breakout ya. Bitcoin kalau nggak salah sekarang di bawah 85 guys ya. Per kita di sini ya, coba kita cek ya Bitcoin ya. Bitcoin sekarang di 84.600 ya. Ini gue buka. Nah, ini gak kelihatan ya. Kan cek sendiri harganya. Symmetrical triangle ya. Di sini first breakdown targetnya di 75 ya kan. Kalau ini happen, ini breakdown dan nggak, dia berhasil tembus di support bawah ini ya kan 80, dia ke 75 guys. Ya, jadi gue rasa sekarang tuh odds-nya buat ke 75 sekitar 65%-an. Ya. Ya, apakah kalian harus short sekarang? Gue rasa RR-nya udah nggak bagus, ya kan? Jadi symmetrical triangle is forming actually sekarang, ya, buat Bitcoin. Jadi rules gue ya, aturan gue buat Bitcoin ya, selama kita nggak bisa close di atas weekly candle ya, body weekly-nya itu harus close di atas 102.400. Kalau nggak bisa close di atas gitu, kita nggak ada bullish-bullishnya. Ya. Nggak ada guys yang berani bilang kita bearish guys ya. Paid group mana guys yang berani bilang bearish dan sebagainya, nggak ada. Ya jadi gua rasa kita masih belum ada potensi bullish sama sekali kalau kita nggak bisa close di atas 102. Kenapa? Ya kan mungkin ada karena ini kalau dia close di atas 102 ya ini official jadi swing low sebelah sini ya kan. Ini swing double bottom langsung reversal ke atas ya kan. Kita langsung teleport ke 200.000 ya tahun ini kayak gitu kalau bisa close di atas sini ya kan. Tapi ini masih belum bisa guys ya. Dan alasannya apa? Alasan makro tadi ya. Jadi yieldnya itu harus di bawah 4%. That's the only rule ya kan. Kalau itu masih belum di bawah 4% ya kita nggak bakal lihat market bullish sama sekali ya kan. Jadi itu aturannya. Cuma itu ya kan. Di Indonesia ini belum ada guys yang ngebahas 10-year treasury yield bonds kenapa market crypto merah gara-gara itu. Ya ini kalian dengar pertama kali di sini. Sama yang internal itu udah dengar beberapa hari sebelum webinar ini kita share. Kayak gitu ya. Nah, gue rasa bottomnya Bitcoin itu ini very very, kalau worst case ya kita bisa lihat Bitcoin very very bottoming di 60 ribuan. Ya kenapa?
Karena sekarang harga paling murah, ini gue bilang paling murah ya. Marginnya itu cuma berapa? 30-an persen. Tapi harga paling murah buat nge-produce buat mining Bitcoin itu di 59.857 ya. Nih, sebelah sini nih. Ini angkanya nggak updated ya. 59.857 ya. Jadi production Bitcoin cost itu di situ. Dan kau kan cek guys, ini nggak ada di sini, nggak ada slide ini ya. Tapi sekarang itu harga paling mahal buat kalian produce Bitcoin itu 99.000 per hari ini. Ya, jadi ada orang yang rugi guys sekarang mining Bitcoin. Ya, karena mereka nggak cost efficient kita bilangnya ya. Jadi 60.000 itu could be one of the play buat support yang sangat kuat ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Bitcoin production cost ya, BPC ya. Otomatis itu bakal jadi range possible bottom ya kan, kalau marketnya nge-flash down sekali lagi ya. Oke. Nah, kita bahas ETH ya. ETH ini secara chart, again gue bilang ini lagi di area yang cukup krusial. 2000 itu support yang sangat kuat, yaitu psychological level support ya kan. Tapi gua rasa kita bakal lihat Ethereum bottom out di 1800 sampai 1900. Ya, ini secara wave counting 1 2 3 4, 4-nya atas dan 5 ini most likely bakal ke bawah sini ya, gitu ya. Jadi selama kita nggak bisa close di atas 2600, ini kalian dengerin baik-baik ya. Selama nggak bisa close di atas 2600, kita bakalan terus turun sampai 1800 sampai 1900. Ya, kayak gitu ya. Jadi eh, kita bilangnya kita kita pakai aturan if else ya, kurang lebih kayak gitu ya kan. Nah, hype ya, ini salah satu yang gue udah bahas dari beberapa bulan yang lalu ya. Hype ini ABC corrective wave ya, gue udah 100% cash again. Tapi salah satu yang menurut gue kalian bisa consider, 12 sampai 13 ini could be the minor bottom ya. Kalau 12 13 ini nggak bottom, dia bakalan revisit order block bawah sini ya, 7 sampai 9 dolar ya buat hyperliquid ya. Jadi this could be the minor bottom buat Hyperliquid di range ini yang gue kotakin warna merah. Gue rasa Hype ini punya RR yang paling bagus dari semua banyak koinnya. Ya, jadi allocation ya beberapa persen dari portfolio could be the play ya. Again, ini udah kita call out dari 4 dolar jadi private community. Cuma it's up to you guys ya buat kalian pengen allocate Hype atau enggak di portfolio kalian. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gue rasa kita nggak usah lama-lama. Kita lamainnya Q&A aja guys ya. Jadi gue bakalan buka kolom ya. Gue jawab pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan di sini ya. Oke. Itu ada yang tanya dapat rekaman, ada ya. Dapat rekaman ya. Kan harusnya bisa ngechat sekarang. Oke, bahas Pi. Jadi Pi Network itu banyak konspirasinya. Cuma gue rasa Pi Network itu doesn't seem nggak worth guys buat kalian allocate besar guys ya di portfolio ya. Spill isinya tradewithsui.com ya. Ketik tradewithsui.com. Iya, Pi kalau kalian cek fully dilated valuation ya guys, itu nggak masuk akal guys. FDV-nya Pi itu nggak masuk akal. Ya, nih gua buka ya Pi. Nah, nomor 13 dia sekarang guys. Kan cek fully dilated valuation-nya berapa guys? Nah, berapa itu? Sekarang udah normal sih ya. Portal 50 juta, kalau lu tanya portal kayak gitu, again guys, ya menurut gua ya, tergantung risk appetite lu ya. ICP kenapa? Bahas GTA 6, oke itu good ya. GTA 6 itu bakalan integrate mereka punya, jadi kan nanti bisa top up dan sebagainya itu pakai blockchain guys ya. Itu bullish di Q2, Q3, Q4 itu bullish for GameFi ya kan. Jadi kayak Ronin ya, Axie Infinity ya, beberapa top mindshare tokennya itu kita bakalan share di internal ya. Tahu gimana? Gua rasa tahu tetap bakalan eventually backup kok, back ke atas gitu. Oke. Cara kita tahu apa? Gimana udah terlanjur loss? Data masih. Mantau 4% kan Google aja. Ya, 10%, sorry, 10 years yield Coinderex lokal. Waduh, gue no comment kalau itu ya. Ada yang mau naik gak guys ke sini guys? Tanyanya secara live deh. Alokasi portfolio pribadi
Cash guys, udah cash dari kemarin. Ya tanya aja ke yang internal ya. Ada kemungkinan kayak yang gue bilang ya, selama ini kan kita di triangle-nya kan. Triangle-nya tuh baru breakout ya. Jadi kalau triangle baru breakdown gimana? Nah, ya dia ke 75 lah. Very high chance ya. Average up 19. Tergantung lu berapa persen dari portfolio ya kan. Um, Auto Kaito, oke. Kaito itu interesting project ya. Gue itu udah pakai dari dulu. Gue udah dapet airdrop ya. Cuma gue rasa RR-nya kurang bagus ya buat sekarang ya. Super Cycle, ya lu jangan tanya gue dong. Tanya yang bilang Super Cycle dong. Enggak, maksudnya kau kan cek semua koin AI lagi turun guys. Dan ini emang marketnya guys ya. Jadi bukan koin AI doang loh yang turun loh. Semuanya emang turun guys ya. Emang nggak bisa Solana. Guys, kalian tanya tanya yang exact dong. Solana itu apa? Lu mau tanya apanya gitu. Apa bedanya sama 5 year? 5 year itu short term. 10 year itu lebih ke mid term, long term. Em, Emas berarti emas kan all time high kan? Jelaskan order ada itu order block apa ininya. So the daily update ya itu kan kita udah 100% cash dari 10 Februari terusnya kita DCA kan. Coba baca. Terus masih valid. Kita udah kolot dari 0,77. Coba lu cek ulang deh. Ya, gue sambil buka dari sini ya. Kita sambil lukis ya. Ini kita sambil gambar-gambar ya sebelah sini ya. Oke. Itu bukannya iya, tapi kan kita 100% cash dari tanggal 9 ya. Apakah CoinMate? Oke, ini good question sih. Apakah CoinMate di Amerika yang out season? Enggak ya. Tapi yang dijadiin crypto strategic reserve itu most likely itu bakalan ini ya. Ini yang nge-spam nggak bakalan nggak bakalan gue balas ya. Jadi koin-koin yang di crypto strategic reserve itu mostly yang diprioritaskan itu bakalan koin-koin Amerika guys. Tesis gue kayak gitu. Kalau 100% cash kapan kita rebuy? Tadi gue udah bilang coba. Tadi gue udah bilang kalau yield di bawah 4% baru kita buyback. Ya kan? Kenapa harus koin Amerika? Karena Trump bakalan support negara sendiri dong. Coba ini dipikirin ya. Misal lu presiden, ya, lu lebih pilih koin, token, ya kan, yang di luar Amerika atau yang di dalam Amerika? Amerika lah, dalam Amerika lah. Oke, ini XLM ada chance ke atas atau enggak? Oke, kita buka chartnya XLM. Kalau udah minus 40% modal dari portfolio, baiknya nunggu recover. Tergantung, lu koinnya apa. Kalau koinnya di Gen semua, mana gue tahu. Ya, oke, XLM ini gue kemarin pernah. Kalau ini tuh ngebentuk wedge pattern, ya kan, ke bawah. Ya, Em, ya kalau dia bisa retest ke sini, gue rasa ini ideal ya. Ini area yang ideal, ya kan, buat lu bid di EMA-nya lah ya, 0,2-an, baru ke atas sini ya, gue rasa ya. Nah, kayak gini ya. Kalau sampai yieldnya nggak mungkin ya, nggak mungkin di bawah 4, nggak mungkin nggak di bawah 4% ya. Near paling random maksudnya. Terus gue mikir mikir ICP, oke, kita cek chartnya ICP ya. Ya ini ICP, buy chart ya, $5 ya sekarang ya. Oke, ini sebenarnya very clear sih guys ya. Ya ABC guys ya ini. Nah ini ABC ke bawah ya. Tarik 0,75 aja guys ya. Atau 0,8 ya. Nah sekitar sini guys. 0,75 ya. 46 ya. Could be the bottom ya. Lebih worth it link atau ya salah satu dong. Ya apa ya dipecah dong. Masa lu all in ke satu ini? Nggak pernah guys ya. Nggak pernah ada yang saran all in ya. Gue nggak pernah ya. 10 year yield bonds itu turun harus dari Powell enggak.
Nggak harus dari Powell, dari kebijakan, dari uncertainty di market ya, kayak yang tadi gue bilang ya. Jadi semakin baik ketidakpastian di market, orang itu bakal taruh duitnya di tempat-tempat yang lebih pasti, ya kan? Treasury yield itu pasti, uang pasti, ngerti gak? Jadi kalau treasury yield 4% itu berarti kalian udah pasti dapat 4%, kayak gitu. Apakah lu masih punya conviction? Hype bakalan kata, iya gue punya conviction ya. Ya, hype-hype bakalan ke 50-an ya. Cuma bukan berarti kalian abis ini langsung long ya. Jadi nggak bukan berarti koin yang gue sebut itu kalian langsung long kali 10 ya. Kita tuh baik banget guys conditions marketnya ya guys. Makanya di internal tuh kita sering banget nge-share. Analisis sentimen Twitter enggak guys, enggak wise. AI apa? AI itu AI apa? What's the next upcoming 100x? Nah, lu tanya koin, lu tanya kayak pertanyaannya tuh kenapa gitu banget? Hah? Prediksi kapan kira-kira kayak yang gue tadi bilang ya. Ini kalian dengerin webinar gue gak sih? Ya Q2 tengah ya, gue bilang ya. Ya Juni, Juli, ya kan. Ondo juga koin made in oh, gila. Lu bilang made in Amerika kayak made in China sih. Ya ini chartnya Ondo. Guys, gue bahkan ignore pertanyaan yang kita udah bahas tadi di webinar ya. Ondo recently nge-flush down 50%-an. Lihat sini ada gap ya. Gue rasa lu bisa ngisi ke bawah sini baru dia up ya. Ini ada fair value gap sebelah sini. Nah, ya kan. Ya, invalidation levelnya di sini ya. Ini invalidation levelnya. GameFi tadi Ki berapa? Ki 3 akhir sampai Ki 4 lah. Kalau dikocok gini bukan retail, ya emang sekarang sekarang tuh emang tujuannya bukan ngebuat orang FOMO. Sekarang tuh ngebuat orang mikir kalau keadaan itu lagi uncertain, ya kan? Maka yang harus dilakuin apa? Yang harus dilakuin kita taruh ke US Treasury, ya kan? Auto market, oke NFT itu good question sih ya. Pagi itu enggak ya, gua rasa NFT not yet ya. Tapi gue bakal announce kalau NFT ini ada potensi ya. Aku percaya Bitcoin pasti 1 juta dolar. Ya, kita nggak tahu aja kapan. Cuma 2 kali halving lagi bisa ya. Bitcoin 1 juta dolar. Jadi tambah 8 tahun dari sekarang berapa? 2033 Bitcoin. Gue punya uang dingin 50 juta saat apa tuh? Aduh, nggak ini. Dot udah turun. Oke, kita cek ya Dot ya. Polkadot. Kemarin kita gila di sini loh kita play. Anjir. Ini Polkadot gue dapet nih spotnya nih. Dot lagi di area yang sama ya, kayak Oktober beberapa ini yang lalu. Gua ngeliat ya kita minimum ya. Ini area jelek sih guys ya, tapi menurut gua dia harus nge-sweep bawah buat dia ke atas ya. Tapi bukan berarti kan harus short atau long ya, again ya. Ethereum stablecoin tahu apakah sudah bottom? Ini chartnya tahu, pasti kita salah gambar. Tahu gue percaya dia perlu nge-sweep di bawah sini guys ya. Jadi dia perlu ke 230-an dulu ya. Em, Tolong 6 koin buat nanti saya buy, buat saya balik modal. Oi, saya dia rugi dari 4 eman sekarang ke 500 juta saya gara-gara koin Oke, gini. Problemnya buat buat lu run backup ke atas lu harus ngambil resiko yang lebih tinggi, ngerti gak sih? Ya. Jadi kayak Manta tuh revenue 500 dolar per ini ya. Jadi gua rasa yang lu harus lakuin itu maksudnya nggak bisa cepet-cepet balik modal dan balik modal itu nggak harus di kripto gue ya. Gue ada temen ya yang loss di kripto tapi dia pengen coba balikin dari kripto ya kan. Itu ada yang bilang tol santai kita di sini belajar ya kan. Lu jangan setiap orang pasti pernah rugi. Rugi untung itu hal yang normal ya. Gue kalau buka PNL gue juga rugi gue ya kan 1 bulan belakang. Tapi yang gue perlu bilang itu gini ya. Lu tinggal lu
nggak bisa secepat itu sih balik modal 8x ke atas gitu kan. 800% itu very unlikely ya. Tapi gua rasa structure yang lu bisa manfaatin itu ya lu harus pegang besar di Bitcoin, ya, HYPE, BGB, SUI, ya, empat itu could be the play ya. Allocationnya bukan 25 25 25 25 ya. Kayak gitu ya. Recovery plan bakalan gue share di internal ya. Nah, itu ada yang bilang tuh, ya kan. Gue ada alokasi untuk koin lifetime premium running 2x bulan ini. Nah, itu ya guys ya. Itu tadi. Em, empty money supply naik delay 75% hari, korelasi Bitcoin masih valid atau enggak? Masih. Empty money supply empty money supply itu yang lo harus cek itu Amerika bukan global, ya. Jadi ceknya itu US empty money supply, bukan global empty money supply, itu salah. Ya, yang harusnya makanya orang tuh ceknya di global empty money supply nggak gitu ngaruh, guys. Strategi apa yang harus dilakukan tergantung risikonya. Kalau misal lu pengen, kalau lu nggak terlalu suka, again guys ya, gue nggak tahu kenapa bisa turun sampai 60% ya. Kayak tetap harus diinin sama cash ya. Kira-kira BTC ya itu kan pertanyaan gue tadi udah bahas ya. Em, bahas Kianti. Kianti itu RWA yang udah meninggal ya, koin yang udah meninggal dia. Ini gue short ya kayaknya. Oh enggak, gue mau long kalau dia ke bawah sini. Oh enggak, gue udah long dari bawah sini. Ya gue udah long dari sini ya. Ada swing tadi. Token unlock tahu, token unlock itu secara long term itu good for crypto ya. Jadi kalau kalian cek di website kita, ya, jadi kalau kalian cek di website kita guys, kita kita udah 100 ini hyperliquid dari 4 dolar. Nggak ada guys yang kalau hyperliquid di Indonesia yang dari 3,88 nggak ada loh. Ini juga, ya ini gue juga kesel nih ya. Orang kalau bilang gua ngerugiin orang ya, ini atau bilangnya baru satu cycle dan sebagainya ya. Justru orang yang satu cycle itu baru yang bisa main, ya kan? Karena orang yang udah dua cycle itu udah pensiun, ya kan? Mereka itu udah nggak punya competitive edge kayak sebelumnya. Trump ini naik 15.000%, guys, dari 0,47 di 75. Kalau ini bahkan Trump di berapa? 11 dolar, 10 dolar sekarang, lu masih up by 20x lo bayangin. Ini udah turun loh, pada dari 75 turun, ya kan? Tapi lu masih untung, ya. BGB gitu, itu semua udah kita alert ya. Jadi bahkan kita udah alert buat 100% cash dari tanggal 10 guys ya. Ini terus orang masih bilang gue ngerugiin orang gitu kan. Nah, ya lu baca sendiri aja ya. Tapi gue tuh nggak pengen ngepromosiin seakan-akan ada member gue itu untung dari duit segini jadi segini. Karena itu jadi micu greed kalian gitu, ngerti gak sih? Semakin gue promosiin buat kalian, oh, eh lihat nih ini member gue ada yang dari segi duit kecil jadi besar. Nah, kan orang jadi FOMO masuk terusnya jadi ini guys ya. Oke. Jadi gua rasa gue bakal share promo code-nya buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, ya kan? Thank you buat teman-teman yang udah join di webinar ini. Semoga kalian merasakan manfaat, ya kan? Kayak yang gue tadi bilang, kita bakal share, em, ya kita bakal share ini ya guys ya, recordingnya ya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye guys. Ya.